Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang protokol routing OSPF ya. OSPF itu merupakan kependekan dari Open Source Path First gitu. Kemudian ya, ini di sini ada beberapa karakteristik dari OSPF. OSPF itu merupakan standar protokol sama seperti IGRP. Jadi semua router mendukung protokol routing OSPF itu, mau dari vendor manapun itu, karena ini merupakan standar protokol sama dengan IGRP gitu ya. Jadi ini bukan milik vendor tertentu, tapi ini menjadi standar semua vendor. Nah, ini juga OSPF merupakan link state protocol. Ya, link state protocol sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian untuk menentukan base route-nya atau jalur terbaiknya ini menggunakan algoritma Dijkstra. Ya. Kemudian OSPF juga mensupport atau mendukung unlimited hop count. Jadi hop count-nya itu tidak terbatas, berbeda dengan RIP yang hanya 15 gitu ya. Sedangkan yang IGRP itu maksimal 255. Kalau yang OSPF itu unlimited hop count gitu. Kemudian untuk menentukan cost-nya itu sama seperti IGRP. Cost-nya ini menggunakan perhitungan 10 pangkat 8 dibagi dengan bandwidth. Bandwidth-nya berapa? Bandwidth-nya kan sudah kalian tahu, mulai dari T1, T2 pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian ini juga memiliki administrative distance sebesar 110, di mana administrative distance-nya ini lebih besar dibandingkan IGRP. Jadi jika ada router menggunakan OSPF dan IGRP, maka yang akan digunakan adalah yang IGRP. Terus ini juga mendukung classless routing protocol, di mana classless routing protocol berarti membawa informasi subnet mask pada proses routingnya ya. Terus kemudian ini juga mendukung VLSM dan CIDR. Terus ini juga mensupport atau mendukung equal cost load balancing seperti yang sudah Pak Guru terangkan pada protokol IGRP. Kalau yang IGRP itu mendukung unequal gitu ya. Misalkan di sini cost-nya 1000, di sini 1000 gitu ya. Nah, kalau yang equal berarti ini harus sama cost-nya gitu. Nah, sedangkan yang IGRP itu mendukung juga unequal. Misalkan di sini 2000 ya. 2000 di sini 1000, ini bisa mensupport atau mendukung load balancing. Nah, OSPF hanya mendukung yang equal. Jadi harus sama cost-nya itu. Terus pada OSPF ini juga dikenalkan dengan konsep area ya, untuk memudahkan mengadministrasi dan mengontrol traffic gitu. Nah, karakter selanjutnya ini juga si OSPF mempunyai multicast address ya. Sama, ini harus multicast ya, beda dengan RIP yang broadcast. Alamat multicast-nya adalah 224.0.0.5. Kalau yang IGRP adalah 224.0.0.10. Silakan ditonton lagi video sebelumnya. Terus faster convergence ini maksudnya cepat ketika merecovery link routing yang down itu. Jadi cepat. Misalkan di sini ada router gitu ya. Router lagi, router A, B, C, D gitu ya. Misalkan dari A mau ke C, terus link yang A ke B-nya ini down gitu ya. Di sini down, ini langsung cepat bisa melakukan convergence, mencari jalur alternatifnya relatif lebih cepat dibandingkan dengan RIP ya. Terus
ini memiliki karakteristik yaitu mengirimkan hello paket gitu. Hello paket itu untuk memastikan bahwa router sebelahnya itu masih hidup gitu ya, atau masih available. Berbeda dengan RIP yang setiap 30 detik itu update. Nah ini beda gitu ya. Ini hanya memastikan bahwa router sebelahnya itu masih hidup, tidak mengirimkan informasi gitu. Nah, sedangkan dead time-nya itu selama 40 second. Jadi ketika di sini hello message dari A ke B 40 detik tidak di reply, tidak dibalas, ini si OSPF, protokol routing OSPF menentukan bahwa link ini sudah tidak available atau down gitu ya. Dan incremental update. Nah, kalau incremental update itu hanya ditambahi atau hanya update jika terdapat perubahan routing. Misalkan di sini ada routing baru gitu ya, ada router baru E gitu ya. Ada router E baru di sini nanti update. Berbeda dengan yang RIP. Itu full update gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang konfigurasinya, kita lebih baik mengerti dulu bagaimana sih proses OSPF ini bekerja atau berjalan gitu, supaya nanti kalian paham ketika melakukan troubleshoot bagian mana yang rusak atau bagian state mana yang belum dijalankan gitu ya. Dan ini juga berguna ketika kalian akan mengikuti ujian CCNA atau ujian networking yang lain. Jadi ini biasanya pertanyaan-pertanyaan basic seperti ini harus kalian pahami. Jadi networking itu tidak sekedar ngonfig, yang penting tahu konfigurasinya seperti apa, tapi kalian juga harus tahu proses di balik ngonfignya itu ada apa gitu ya. Jadi yang pertama ini ya, dari 7 stage atau dari 7 langkah pertukaran informasi tabel routing OSPF, yang pertama itu ada down state atau kondisi down. Kondisi down itu gimana? Kondisi di mana si router A dan router B ini masih belum di-advertise atau dikenalkan ya, dikenalkan dengan router tetangganya, atau kalau kita ngonfig gitu ya, belum diberikan perintah network. Misalkan di sini ya, network 172.16.5.0 gitu kan, karena /24. Nah, nanti ini di sini juga akan dikenalkan dengan wildcard mask. Sama ini OSPF dan EJRP ada juga konfigurasi menggunakan wildcard mask. Cara menghitung wildcard mask silakan ditonton lagi video yang sudah Pak Guru upload ya, video sebelumnya. Nah, ini down state itu seperti itu, kondisi di mana ini belum di advertise atau dikenalkan dengan perintah ini, down state. Nah, kemudian ada state selanjutnya yaitu initial state atau init state. Init state itu merupakan kondisi di mana si router A itu sudah mengadvertise dengan perintah network 172.16.5.0. Kemudian mengirimkan hello message ke ini alamat multicast-nya, tidak langsung ke sini dong. Ini kan belum dikonfigurasi OSPF. Nah, ke alamat multicast-nya yaitu 224.0.0.5. Jadi, saya router dengan ID sekian-sekian dan saya tidak melihat siapapun yang ada di sini gitu. Kemudian router B-nya dikonfigurasi ya. Dikonfigurasi menggunakan protokol routing OSPF dan di-advertise dengan perintah network 172.16.5.0 gitu ya. Kemudian ini mengirimkan hello message lagi. Ini masih initial state gitu ya. Nah, saya router B dengan ID sekian, saya melihat ada tetangga saya yaitu
172.16.5.1 tetangga routernya gitu ya. Nah, ini masih inisial. Sedangkan yang two-way state itu merupakan kondisi router telah resmi ini menjadi tetangganya atau menjadi neighbor-nya. Ya. Jadi setelah ini diberikan network gitu ya, network sekian, terus ini juga network sekian gitu ya. Ini sudah di advertise itu. Nah, ini dua-duanya sudah dikonfig seperti ini, berarti sudah resmi ini punya tetangga, si B punya tetangga A dan A punya tetangga B. Seperti itu. Ini namanya kondisi two-way state gitu. Ini bisa dicek dengan perintah show IP ya, OSPF neighbor. Neighbor. Seperti itu. Kemudian state selanjutnya atau langkah selanjutnya gitu ada start state. Nah, ada start state, ada exchange state. Nah, sebelum kita membahas start state atau kondisi start, ada baiknya kita membahas dulu tentang router ID. Nah, router ID ini merupakan nama dari router ini, nama router. Nah, kalau nama, ya lagi-lagi nama itu harus bersifat unik. Unik, tidak boleh sama satu router dengan router yang lain. Nah, di sini router ID itu bisa dikasih secara manual, ya. Ini bisa manual dengan misalkan di sini router dengan perintahnya ya, router OSPF sekian. OSPF sekian, terus router ID berapa ini caranya manual ya. Atau yang kedua menggunakan ini IP address fisik yang paling tinggi. Misalkan di sini tidak ada loopback-nya gitu ya, tidak ada loopback-nya, ini diabaikan dulu. Di sini dari S0, S1 dan N0 yang paling tinggi berapa? IP address-nya. IP address-nya yang paling besar ini ya, 202. Nah, jadi nanti router ID-nya ini menjadi 202.15.32.2. Ini router ID-nya. Jika tidak menggunakan loopback. Tapi ketika ada loopback-nya di sini misalkan loopback-nya cuma satu, maka yang dijadikan router ID adalah interface loopback-nya ini. Interface loopback. Nah, jika ini di sini tidak ada, ini yang interface-nya ini tidak ada, atau misalkan di sini ada deh. Nah, misalkan di sini loopback-nya ada, itu tapi lebih dari satu. Loopback-nya lebih dari satu. Dan di sini ada L loopback 1 gitu ya. IP-nya di sini misalkan 1.1.1.1 gitu ya. Nah, nanti yang menjadi router ID adalah yang paling besar di antara loopback ini, yaitu 192.168.1.1. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke sini start gitu ya. Itu merupakan kondisi di mana si router itu akan menentukan siapa dulu nih yang akan memulai pertukaran data itu. Nah, ini mengirimkan database. Ini DBD ini maksudnya database description gitu ya. Nah, ini ceritanya si router ini, misalkan ini router 1, ini router 2 ini. Saya akan memulai bertukar dulu karena saya mempunyai router ID 172.16.5.1. Nah, tapi si yang router 2 ini menjawab, oh tidak, saya yang akan menukar dulu karena saya mempunyai router ID yang lebih besar yaitu 172.16.5.3. Nah, itu namanya state start. Siapa yang akan memulai pertukaran datanya?
yang akan memulai pertukaran data yaitu router yang memiliki router ID yang paling besar, gitu ya. Nah, sedangkan yang exchange state itu di kondisi di mana si router ini mulai bertukar data. Jadi ini kan tadi yang mulai bertukar data kan ini dulu nih menjawab router 2. Nah, ini summary dari link state database. Ini link state database. Summary ini berarti masih poin-poinnya itu. Poin-poinnya belum keseluruhan. Kalau yang database description nanti pada link state update ini yang keseluruhan itu. Nah, ini kesimpulannya nih atau summary-nya dari routernya saya gitu. Terus kemudian yang router 1 juga akan mengirimkan summary dari LSDP-nya gitu. Kita sudah belajar tentang router ID. Nah, kemudian yang state selanjutnya yaitu adalah loading state. Nah, tadi kan di langkah sebelumnya kan sudah ada ini ya, sudah bertukar database, tapi masih summary itu kan. Nah, di sini si routernya akan mengirimkan paket yang namanya ls acknowledge. Kalau bahasa analoginya kita, terima kasih itu sudah diberikan informasinya. Nah, pada loading state itu merupakan kondisi di mana sebuah router mencocokkan database-nya sendiri dengan database-nya neighbor dan meminta kekurangan informasi DB miliknya ke router neighbor atau sering disebut dengan link state request. Nah, ini kan ada link state request. Nah, di sini misalkan saya punya database sendiri gitu ya, yang router 1 ini R1, R2. Saya punya database sendiri R1. Nah, ini kan tadi bertukar informasi ya dengan R2. Nah, ini database-nya di sini R2. Nah, ini ketika ini tidak sama gitu ya. Misalkan di sini ada tambahan lagi nih. Ternyata di R2 itu punya 172 terus 16.6.0. Nah, sementara di sini tidak ada. Nah, ini akan terjadi loading state. Nambah ini request. Saya minta dong yang punya ini ke 172.16.6.0 itu. Nah, kemudian si R2 akan mengirimkan link state update ke R1. Nah, setelah dikirimkan nih informasi ke network 172.16.0. Nah, terus kemudian mengirimkan link state acknowledge, atau kalau analoginya bahasa kita adalah terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Nah, setelah ini saling bertukar informasi gitu, semuanya harus sama. Ini kalau OSPF kan harus memiliki database yang sama gitu. Berbeda dengan EJRP. EJRP hanya memiliki informasi topologi. Topologi itu artinya hanya satu jalur routing yang terbaik menuju ke network tertentu. Kalau ini tidak, semuanya ini harus sama, memiliki database yang sama. Nah, ini jika semuanya sudah saling bertukar itu ya, sudah sama, ini namanya nanti kondisi full state gitu ya. Nah, ini untuk mengingatkan lagi pada EJRP dan OSPF gitu ya, perbedaannya. Misalkan di sini saya punya router A, terus B, C, kemudian D gitu ya. Terus mau ke network, misalkan di sini 50.0.0.1 gitu ya misalkan. Terus dari B punya jalur sendiri, C punya jalur sendiri, D punya jalur sendiri. Di sini punya kemungkinan jalurnya, misalkan di sini ada 5, di sini ada 3, misalkan di sini ada 2. Ini ada kemungkinan jalurnya menuju ke 50.0.1 itu punya 5, terus yang C punya 3, yang D punya 2. Kemudian
Kalau yang EJRP ya, kan hanya akan mengirimkan ke A itu ya, hanya akan mengirimkan ke A itu kan hanya satu. Ini akan mengirimkan satu. Ini yang dari C juga akan mengirimkan satu yang terbaik. Ini juga akan mengirimkan satu yang terbaik. Nah, ini dicek di show IP EJRP topology. Nah, berbeda dengan yang WSPF. Yang WSPF ini mengirimkan ke A-nya itu semuanya ini. Jadi ini 532 ini semuanya dikirimkan ke sini. Ya dikirimkan 5, di sini ya kirimkan 3, di sini juga dikirimkan 2. Nah, ini ada di database tabelnya pada OSPF. Kalau yang EJRP itu kan di sini ya hanya yang terbaik. Kalau yang OSPF itu semuanya. Seperti itu. Baik, pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sekian. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa komen di bawah atau komen di Google Classroom. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.